Kalau biasanya kita ngomongin kebencian terhadap Nahido. Kok Nahido? Kok Nahido? Goyurim. Sorry. tegangnya. Kebencian terhadap Goyurim. Jangan Nahido yang dibenci. Goyurim aja langsung toksik, baru mulai langsung toksik. Di episode ini, podcast Ngedrakor berkolaborasi dengan Cabaca. Cabaca adalah platform penerbitan digital yang berasal dari Yogyakarta dan sudah berdiri lebih dari 4 tahun. Buku yang diterbitkan oleh Cabaca hanya buku yang telah lulus seleksi dan kurasi, yang kemudian dipublikasikan sebagai konten premium. Cabaca sendiri sudah mempublikasikan lebih dari 300 judul buku dan memiliki lebih dari 100.000 pengguna aktif. Cabaca memiliki sistem yang unik, yaitu sistem kerang sebagai alat transaksi. Selain dengan membeli kerang menggunakan berbagai metode pembayaran, kamu juga bisa mendapatkan akses kerang gratis dengan mengikuti misi kerang yang menyenangkan. Selain itu, di Cabaca, setiap bab 1-3 dari semua buku dapat diakses secara gratis. Kamu bisa kepoin Cabaca di media sosial @cabaca_app dan jangan lupa untuk download gratis aplikasi Cabaca di Play Store. Udah lama kita nggak berkolaborasi. Iya, biasanya asik berduaan aja. Iya, biasanya asik berduaan aja. Kalau misalkan pendengar atau teman Ngedrakor pernah dengerin atau selalu mendengarkan 2 season sebelumnya kan, kita tuh sering ya ngajak-ngajakin orang buat rame-ramean. Mungkin langsung aja kali dia perkenalkan diri ya, Nat ya. Ya, ayo Songkang silakan. Silakan Pak Minyong memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fani, aku dari Cabaca. Ya aku tuh seneng banget ini, gimana ya, terus grogi juga gimana dong? Sama gue juga grogi di openingnya udah ngaco soalnya kayak gimana nih, kita udah lama banget gak collab soalnya. Soalnya aku tuh salah satu pendengar Ngedrakor dan sekarang ngobrol bareng sama Kak Ron, sama Kak Nadia. Jadi salah satu apa ya, pencapaian yang wow gitu. Wow, masuk CV nih. Aku masukin. Kita diginiin makin grogi loh. Nah, kebetulan Fani adalah perwakilan dari Cabaca. Teman-teman Ngedrakor kalau misalkan pernah melihat aplikasi Cabaca untuk baca-baca cerita-cerita seru ya. Ada AO nggak, Fan, di situ, Fan? Ada. Ada AO kan? Cek deh. Hari ini Fani sama gue sama Nadia akan berbincang tentang pengalaman buruk. Nah, nih pengalaman buruk jadi penonton drakor. Nggak tahu kenapa ya, mungkin sejak nonton 25-21 tuh setiap kenangan tuh terasa sangat berharga gitu. Jadi bahkan kenangan buruk pun harus diingat ya. Lo kebayang gak sih kalau misalkan lo jadi Nahido gitu misalnya, udah dewasa gitu, dia udah move on dengan kehidupannya, terus tiba-tiba anaknya ngebaca si buku harian gitu. Karena ada bagian-bagian dari buku harian itu mungkin yang dia ingin lupakan gitu misalnya. Kesel gak sih lo dengan kebodohan-kebodohan masa lalu lo, atau mungkin kenyataan bahwa lo tidak bisa bersatu dengan Becky Jean? Kalau melempar teori gelap tetap ya di episode seperti ini yang sangat spesial. Apakah nanti Pahit. pulang-pulang aku jadi overthinking juga ya? Iya pasti. Karena ini adalah podcast overthinking. Oke. Tapi nih ngomong-ngomong soal masa kelam jadi penonton drakor, kayaknya kalau misalnya kita mau breakdown mungkin ada lah ya beberapa dari masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri lah. Cuman kayaknya yang paling lengket sama penonton drakor itu dan yang paling dihindari adalah soal second lead syndrome gak sih menurut kalian? Gimana, Nat, menurut lo? Tapi kalau second lead syndrome kayaknya gue udah lama banget nggak yang bener ngerasa nggak terima kayak Cilbong loh. Kalau sekarang kayaknya yang baru-baru ini nggak ada yang bener sampai sakit hati banget gitu. Mungkin gue berkaca dari pengalaman kali ya. Jadi begitu gue ngerasa wah kayaknya gak ke dia nih, oke deh gue pindah ke tim yang menang aja gitu. Langsung otomatis melindungi diri gue sendiri gitu loh. Tapi Cilbong pernah menyakiti lo dan pernah membuat lo terpuruk berarti? Oh sangat, karena kan gue gak tahu siapa yang akan menang kan. Dan gue salah naik kapal, itu adalah pelajaran yang sangat berharga. Gue gak mau lagi memihak orang kalah. Kalau Fani gimana, Fan? Ada pengalaman gak soal second lead syndrome yang menyakitkan? Sebenarnya pertama kali mengalami pergolakan batin itu ya, waktu pas Princess Hours. Tapi yang paling berkesan itu tuh startup. Oh. Di mana nih? Hanji. Oh, kita akhiri saja podcast ini sampai di sini. Jangan dong, masa sebentar. Tim dosen dan tim Jipyong tidak pernah bersatu ya, maaf Fani.
Maaf Van, kita tim dosen. Karena ada yang lucunya ini nih. Apa tuh? Yang lucunya itu, jadi kan aku tuh tipe yang nunggunya tuh antar tamat aja sih, nunggu tamat gitu ya. Tapi kan rame banget kan ya itu waktu itu. Terus aku penasaran emang seberapa kuatnya sih si second lead syndrome itu. Pas aku nonton, ya ampun, kata aku tahan jangan baper, karena aku tahu dia pasti nggak jadi. Aku gitu. Itu sih yang paling berkesan buat aku. Tapi walaupun kamu tahu Dalmi nggak bakal jadi sama Ji Pyong, kamu tetap rooting for Ji Pyong gitu. Kalau Nadia kan langsung pindah kapal nih kalau sekarang gitu. Kalau kamu tetap rooting for him gitu. Iya, nggak pindah kapal. Luar biasa. Tetap setia ya. Iya. Tapi gue bingung deh, karena mungkin karena gue udah bias banget sama dosan sih ya. Jadinya kayak gue gak bisa relate sama orang-orang yang suka Ji Pyong, maaf banget. Tapi kalau misalkan Fanny bisa memberikan gambaran kenapa Ji Pyong gitu. Gak tau ya, aku sukanya karena entah itu karakternya atau misalkan leadership gitu kan dianya. Terus sering ngebantuin Dalmi kayak itu gitulah pokoknya. Gak tau kenapa yang si startup ini begitu membekas di aku gitu loh, dibandingkan drama lainnya. Karena dia sad boy ya. Aku juga nggak ngerti karena drama lain pun aku nggak kayak gitu, biasa aja. Oh, mungkin emang kepatil sama Kim Son Ho berarti. Iya, itu memang salah satu luar biasa sih. Kalau misalkan kita ingat dulu sampai orang benar-benar restoran masang poster tim Han Ji Pyong segala macam, itu kayak benar-benar wah banget sih demamnya Ji Pyong dan dosan ini dulu. Tapi sampai sekarang tetap nggak berubah, tetap tim Ji Pyong nih. Iya, nggak berubah tuh. Berarti waktu kemarin Kim Son Ho kena skandal, gimana tuh perasaan Anda? Pecah dong hatinya. Tapi enggak sih, aku lebih ke karakter Han Ji Pyong, bukan ke aktornya ya. Aktornya, iya. Berarti maksudnya Fanny nonton drama Korea udah pastinya nggak baru-baru kan? Berarti ya tadi apa sih? Princess Hours kan, itu iya. udah cukup lama juga ya, itu kan klasik soalnya kan. Nah, sejak awal itu sampai sekarang ini pernah mengalami itu nggak, kayak dikecewakan sama idola karena kena skandal kayak kemarin Kim Son Ho itu? Ada sih, tapi karena mungkin aku nggak terlalu fanatik gitu ya. Cuman emang suka karakternya dia di salah satu dramanya itu. Karena dia sama Karon, tahu nggak sih aktor Son Seung-won? Paling terkenal di ini deh, Waikiki. Dan aku tuh tahu dia tuh di drama yang sama Park Eun Bi. Iya. Nah, itu aku suka karakter dia di situ. Nah, sejak saat itu tuh suka kepoin kan. Tapi pas nggak tahu tahun berapa itu dia tuh kena kasus yang berkendara dalam keadaan mabuk gitu loh. Dan dia nggak punya SIM. Kayak gitu. Itu sih. Jadi langsung mengecewakanmu gitu ya? Iya, soalnya aku tuh sampai nyari drama-dramanya dia kan. Mau nonton gitu, tapi untuk Waikiki sendiri tuh aku nggak nonton karena nggak tahu kenapa nggak masuk gitu, recehannya ke aku nggak masuk, jadinya aku nggak nonton. Oh gitu, berarti pernah ya mengalami itu. Kalau Nadia pernah nggak? Aktor India mana yang menyakitimu? Atau Thailand mana? Gue bener-bener nggak ada yang sefanatik itu sih, cuman mungkin kalau yang sempat gue kayak agak kaget dan kecewa itu si Jisoo sih. Oh iya. Karena kan dulu kan dia image-nya sad boy banget kan, bahkan sebelum skandal itu keluar kita sempat review drama dia juga kan. Drama dia. Terus kayak, dan dia juga teman dekatnya sama si Nam Joo Hyuk kan, jadi gue kayak kadang suka nonton misalkan variety show-nya atau apalah gitu. Terus pas tahu dia kan sekalinya kena itu cukup banyak ya waktu itu isu yang diangkat kan, kayak ngebully iya, pelecehan seksual iya, pokoknya banyak lah gitu, langsung numpuk gitu keluar semuanya. Gue kayak wah Jisoo. Abis itu gue kayak mau nonton lanjut si siapa sih waktu itu lagi drama apa ya dia? Yang sama Kim So Hyun nggak sih? Iya yang sejarah kayak gitu. Gue kayak aduh nggak sanggup deh, ntar aja lanjutnya walaupun udah diganti orangnya. Udah diganti ya, mana Inwa akhirnya kan. Iya. Kalau aktor sih gue nggak terlalu gimana sih. Kalau K-pop mungkin lebih banyak pengalaman ya. Gitu. udah khatam ya. Udah khatam kalau K-pop ya, udah makan asam garam gitu kan. Tapi nih Van, Nat, kalau misalkan
aktor yang lo suka kena skandal kan tadi udah sempat disebutin si Son Seung-wan sama Jisoo gitu. Terus ngefek gak sih pada akhirnya sama misalkan mereka kan gak akan selamanya ada di pusaran skandal kan, karena pasti sometimes mereka kan comeback gitu kan. Kayak di aktor Boys Before Flowers si yang itu gue gak mau nyebut namanya karena saking keselnya kan, kayak sempat comeback juga tuh setelah kasus yang dia rame-rame mukulin yang sempat rame dia mukulin pacarnya segala macam. Kalau gue ketika ngikutin kasus dia dan kemudian dia memutuskan untuk main drama lagi, jujur kayak gue gak akan nonton sih dramanya, walaupun di Boys Before Flower itu gue suka banget sama dia second lead dan gue suka karakter dia gitu di situ. Untungnya ada yang versi Thailand sih sekarang, jadi lebih bisa dinikmati. Tapi ketika dia muncul lagi dengan drama baru kayak gue nggak yakin nih gue akan nonton. Mungkin itu juga yang akan terjadi kalau misalkan Kim Son Ho comeback terus dia main drama lagi misalnya. Mungkin gue nggak akan bisa nih menikmati penampilan dia seperti gue nonton Startup gitu. Walaupun pas Kim Son Ho itu udah sempat ada bantahan pembelaan dari Dispatch, udah pembelaan, lo tetap kecewa. Iya, kalau gue tetap yang kayak masih gitu, kayak biasalah netizen kan, jiwanya emang kotor. Gue jadi nggak bisa nih terlalu cepat memaafkan gitulah istilahnya. Kalau lu gimana, kalau kalian berdua, dari Fanny dulu? Kalau aku sih karena aku nggak terlalu fanatik gitu ya ke aktor aktrisnya, jadi gimana tipenya itu yang lihat dramanya dulu ini tentang apa, terus yang mainnya siapa aja, aku mau nonton apa enggak, kayak gitu aja sih. Aku nggak akan memutuskan dia comeback nonton atau misalkan nggak akan nonton gitu. Aku lihat dulu ceritanya sih sama aktor yang lain. Mature sekali ya, kelihatan banget gue bocah aja begini. Iya, emang kedewasaan itu nggak dari umur ya Pak. Lo juga gitu kan? Lo juga pasti gitu sih, Nat. Iya, gue sempat inget yang skandalnya Kim Jung Hyun kalau nggak salah namanya. Kim Jung Hyun yang sama So Ye Ji. Iya, nah itu kan dulu sempet ini kan waktu dia di drama Time itu katanya dia lagi kena mental nih, makanya dia bersikap kasar ke yang anggota Girls' Generation itu gitu. Tapi begitu terungkap ternyata itu dia lakukan dengan sengaja, bukan dengan karena dia lagi sakit mental atau apa. Terus gue kayak kok bisa ya sejahat itu ya, kayak gue kalau jadi rekan mainnya saat itu gue tersinggung banget sih. Apalagi kalau misalkan bener itu cuman karena disuruh sama pacarnya, gue kayak apaan sih, nggak profesional banget gitu. Jadi agak males gitu loh. Gue bahkan My Mister waktu itu jadi kepotong, jadi belum gue lanjut sampai habis. Mr. Queen. Oh iya, Mr. Queen. Iya. Tapi kalau untuk yang kasus itu, gue kalau yang ke So Ye Ji-nya gitu ya, gue malah beda sama misalkan gue menanggapi kasusnya si Boys Before Flowers itu sama si Kim Son Ho gitu. Kalau yang So Ye Ji malah gue kayaknya akan nunggu deh So Ye Ji comebacknya akan seperti apa, karena soalnya dia tuh bagus gitu di Psycho tuh dia aktingnya bagus gitu. Jadi kayak anticipated banget sih gue, dan posisinya sama kayak Fanny kali ya, karena gue juga kayak ketika nonton So Ye Ji dan Kim Jung Hyun juga ya udah, gue nonton Crash Landing on You sama Mr. Queen ya udah gitu aja gitu, nggak ada attachment ya, walaupun gue nggak bisa bilang gue attach sama Kim Son Ho juga sih, tapi kayaknya kalau Kim Son Ho ini nggak tahu kenapa ya, karena momentumnya tuh kayaknya semua orang ngomongin dia gitu tuh jadinya, dan mungkin karena gue bukan tim Ji Pyong juga pada saat itu. Banyak sentimennya banyak nih, habis ini ngedrakor gak bakal didengerin sama fans Kim Son Ho. Tapi nih misalkan posisi kalian adalah orang yang fanatik banget sama seorang aktor, terus kemudian kalian dikhianati lah gitu dengan mereka kena skandal gitu. Pernah gak sih ngebayangin gimana cara kalian untuk melepaskan emosi? Kayak misalkan ada orang-orang nih, misalnya kalau misalkan gue dibaca sosmed gitu ya, misalnya kayak gue gak suka sama si aktor ini karena abis kena skandal gitu. Pada akhirnya gue males nonton drama dia gitu. Tapi kayak Fanny nih misalnya kayak aduh kepo tapi ceritanya bagus nih, unik gitu. Ya udah deh kalau gitu gue nonton, tapi nontonnya nggak usah di tempat yang legal. Karena iya, gue baca ibaratnya tuh. kayak ya gue pengen balas dendam gitu. Gue ingin menunjukkan ketidakrespekan gue sama si aktor ini dengan streaming di tempat yang ilegal gitu. Ada kan yang kayak gitu. Iya benar. Menurut kalian berdua itu gimana tuh? Apakah
sesuatu yang maksudnya ya masing-masing orang kan coping mekanismenya beda-beda ya gitu. Maksudnya apakah itu sesuatu yang bisa dimaklumikah atau ya mendingan gak usah nonton sekalian gitu. Kalau gue malah mending ya udah nggak usah nonton gitu. Maksud gue kalau udah lagi sebel atau apa nggak mau maksain diri tetap ngelihat gitu loh. Mau penasaran kayak apa juga kayak ya udah mending sekalian gue baca sinopsisnya aja dari blog orang gitu biar nggak usah lihat mukanya dia. Baca recap aja ya. Iya baca recapnya aja langsung, yang penting tahu jalan ceritanya. Soalnya kalau nonton kan gue berarti invest waktu lagi kan, waktu gue yang berharga ini, walaupun gue cuma leha-leha, cuman males aja gitu ngasih waktu gue juga buat dia. Kalau Fani gimana tuh? Kalau aku agak beda sih. Jadi mungkin itu jadi salah satu cara dia melampiaskan emosinya gitu ya. Tapi kalau sampai ke situs ilegal, aku tuh jadi sebenarnya nih Kak Ron, karena dia akhir tahun 2021 kemarin tuh Cabaca sama Jakpat bikin survei tentang K-drama. Dan ada salah satu hasilnya itu lebih dari 60% responden pernah menonton K-drama dari situs ilegal. Berarti kan itu maksudnya nggak sedikit. Lebih dari setengah malah ya. Iya betul. Dan aku tuh nggak tahu kenapa dan liatnya ini tuh hampir sama dengan apa yang dialami oleh dunia penerbitan dengan adanya buku bajakan. Oh, itu terjadi juga ternyata di dunia buku ya. Iya, Semua ya dibajak ya. Karena dia sebakaran pernah lihat nggak sih di e-commerce kali ya, ada yang jualan buku 100.000 dapat 5. Nah itu hitungnya gimana tuh? Berarti kan satu buku 20.000. 20.000, iya. Nah itu tuh murah banget dan pasti kualitasnya nggak akan sebagus buku original. Gitu loh. Iya. Pernah nggak sih karena dia sama Karen lihat itu? Pernah. Pernah kan? Biasanya tuh kayak komik gitu atau ada juga sih novel-novel teen lit gitu. Mungkin satu titik dalam hidupku ketika kuliah pernah beli buku bajakan gak sih, kayak karena maksudnya mahasiswa kan kayak lebih murah nih daripada buku asli ya kan. Fotokopi penjara gitu kan. Iya betul. Iya. Iya, Dan jadi itu terjadi juga ya di dunia penerbitan ya. Iya. Karena itu tuh jadi isu yang selalu ada karena kayak mati satu tumbuh 1.000 gitu loh. Iya, nggak akan habis-habis gitu. Aku pun lihatnya entah itu nanti teman-teman atau kita gitu ya baca buku bajakan terus nonton di situs ilegal gitu ya. Ini tuh jadi positif thinkingnya itu jadi proses buat kita yang asalnya pakai situs ilegal terus nanti ke legal. Jadi buat mungkin aku pun mengalami gitu ya, pakai yang nonton misalkan K-drama di situs ilegal terus Dramacool apa? Iya betul. Ya itu gitu terus atau enggak beli bukunya mungkin nanti buat teman-teman pendengar juga yang saat ini masih sekolah atau kuliah hingga akhirnya nanti berpenghasilan gitu ya. Mungkin nanti lambat laun bisa berpindah ke situs yang legal karena kita tuh dengan pakai yang legal tuh mendukung industrinya untuk makin berkembang dan buat menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lainnya. Asik udah itu dari aku. Luar biasa. Berarti emang kalau emang kesel sama aktor yang kena skandal, aktris yang kena skandal, ya kalau emang pengen nonton, ya tetaplah menghargai karya mereka dengan nonton di situs legal gitu ya. Instead of misalkan udah bodo amat, gue kesel nih sama dia, mendingan gue nonton bajakannya aja gitu kan. Jadi kayak di saat yang sama mungkin gak respect ke secara industrinya yang besar atau mungkin juga kan yang main di drama itu nggak cuma aktor dia yang bermasalah ini iya. aja kan, masih ada lawan main yang lain, masih ada kru yang lain dan sutradara yang nulis skenario dan segala macam gitu. Jadi itu salah satu bentuk respect juga nggak sih? Tapi ya mungkin masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda sih soal ini. Ya, tapi gue setuju sama Fanny yang tadi Fanny bilang yang kayak kita di satu titik dalam hidup pasti pernah lah nonton bajakan nggak sih? Iyalah. Kayak mau ngeles juga kayak nggak bisa karena ada masanya di mana kita hidup tuh belum ada Netflix, belum ada Viu ya kan, belum ada Aichi yang kayak gitu-gitu dan kita cuma ngandelin forum Indo Webster gitu kalau buat download ya nggak sih? Dan gue inget banget dulu lo adalah bandar gue waktu zaman kuliah.
Pekerjaan gue semester 7 di UI adalah nongkrong di perpustakaan pusat, download drama Korea. Tujuan gue kalau ketemu Ron bukannya belajar, minta Ron ada drama baru Ada apa drama Ron? baru apa gitu. Fanny pernah melewati fase-fase itu juga nggak? Atau udah modern banget sekarang? Pernah lah. Pernah Apalagi juga, pas kuliah itu tuh aku inget banget zamannya yang pas booming Running Man itu loh. Oh iya Running Man banget sih. Emang. Terus kan pada ngomongin ya. Terus kataku emang seru apa sih? Terus aku tuh beli apa sih CD DVD-nya gitu kan, beli satu, nyobain. Kok seru. Terus ketagihan. Beli CD kayak gitu. Iya dulu tuh inget banget zaman dulu karena males misalkan download tinggal jalan ke belakang stasiun gitu cari tukang DVD kan di situ kan, terus nanti abang-abangnya kalau misalkan nggak bisa keputar bisa ditukar gitu misalnya, tapi abang-abangnya itu selalu ngeles kalau misalkan mau ditukar ini diputarnya di mana, di CD DVD player atau di laptop gitu. Di laptop, kalau di laptop emang nggak bisa. Terus kayak gimana, emang gue punya DVD player di kosan. Kayak gitu tuh zaman-zaman itu. Berarti kita semua pernah mengalaminya. Nadia katanya udah terlalu modern untuk mengalami hal itu kayaknya nih. Gue justru dulu terlalu kecil, jadi gue nggak pernah beli sendiri. Dulu yang ngasih gue asupan DVD dan VCD bajakan itu kakak gue. Jadi kayak dia pulang tuh selalu aja bawa apa sesuatu gitu kan. Turun-temurun di keluarga lo ya. Dari kecil gue sudah terpapar. Tapi sekarang udah berbeda dong. Sekarang udah berbayar kan, udah legal. Iya, kan? gue bahkan gak tahu emang sekarang masih ada yang jual DVD VCD bajakan gitu ya? Masih kayaknya deh, masih. Masih tau di mall-mall gitu kan. Di kadang mall-mall gitu ada. masih di PGC gitu kayak masih ada deh. Oh iya, gue pernah lihat. Tapi kan itu. kalau buku nih misalnya, kalau buku itu separah apa sih, maksudnya kerugian? Maksudnya kalau misalkan kita ngomongin soal drama Korea nih, nonton misalkan download di forum in Webster atau nonton di dramakill.com atau apalah itu gitu, kita kan nggak pernah memikirkan kerugian yang akan ditanggung oleh si pemilik drama atau si aktor atau si aktris kan sebenarnya, karena mungkin kita sendiri istilahnya kayak berjarak lah gitu sama mereka, jauh lah gitu ya, kayak ya udah nggak sih, nggak usah dipikirin juga anyway. Cuman kalau misalkan buku kan, apalagi penulisnya adalah penulis dari Indonesia gitu misalnya, itu seperti apa sih sebenarnya kerugian yang bisa dialami atau mungkin akan dialami oleh seorang penulis kalau bukunya dibajak? Jadi sebenarnya ini tuh nggak akan terasa dalam jangka pendek, soalnya ini tuh akan terasanya jangka panjang, karena si penulis ini setiap dapat penghasilan itu cuman 5-10% dari buku. Jadi kan kecil banget gitu ya. Makanya pernah beberapa waktu lalu tuh penulis Terelie kan sempat saking keselnya gitu, sempat nge-tweet gitu. Kalau pembajakan buku ini tuh udah emang ngeselin gitu. Oh iya, gue baca. Jadinya emang nantinya kan kerasanya kalau misalkan si buku bajakan ini terus-terusan dibeli, sedangkan yang originalnya nggak dibeli, nanti pemasukan dari buat penerbitnya tuh dari mana gitu kan. Untuk nerbitin satu buku ini tuh ngelibatin banyak orang gitu, editor lah, yang marketingnya lah, terus percetakannya lah kan. Itu jadi kenapa penulis dapat sedikit tuh karena bagi-bagi yang lain kan, ke yang lain. Jadinya kalau misalkan pada beli yang ilegal kan, jadinya si penerbit nggak dapat apa-apa gitu dengan alasan mahal nih, kemahalan gitu. Sedangkan yang ilegalnya tuh lebih murah. Tapi kenapa nggak nabung aja gitu, atau nggak minjem gitu kan? Lebih bagus minjem dulu atau gimana gitu, untuk daripada beli yang ilegal gitu, yang bajakan. Iya bener ya. Jadi sama halnya juga sama film sih sebenarnya, ternyata penerbitan buku itu juga sebuah kerja kolektif juga ya, karena ada banyak orang yang terlibat dalam mencetaknya, dalam mengeditnya, bikin covernya gitu kan, terus proofreading dan segala macam. Dan pastinya feel saat kita ngebaca yang buku bajakan sama buku asli itu beda banget kan. Beda. Gue juga kadang suka main ke toko buku tuh, malah suka gitu sama buku-buku yang desainnya lucu, yang tekstur kertasnya bagus, yang yang ada desainnya gitu. Kalau misalkan yang bajakan itu pasti kan kayak cuman kayak kertas murah terus yang gak jelas gitu kan. Kadang-kadang mencong cetakannya ya kan. Iya betul. Yang buram, yang kotor. Kayak gue terakhir kali terpaksa
membajak buku tuh ya waktu kuliah itu, memfotokopi buku karena disuruh dosen juga kan itu. Kalau enggak juga gue buku aslinya mahal gak sih buat kita afford untuk anak kuliah kayak nggak sanggup Bu. Kalau ibarat kayak ini bukannya berarti pembelaan ya, karena gue yakin ini adalah masalah semua mahasiswa sih. Tapi kayak kalau satu yang punya yang asli, yang lain ya udah fotokopi. Maafkan aku, Profesor. Oh, ilmu yang nggak berkah nih. Astagfirullahaladzim. Tapi iya sih, gue setuju dan benar kata Fani juga sih, kayak kerugiannya mungkin bukan dari satu orang. Misalkan kayak cuman gue doang nih yang beli bajakan, oke keluar 20.000 dan 10% dari 20.000 itu nggak sampai ke si penulis gitu misalnya. Tapi kalau misalkan ada 10.000 orang, ya kan jadi banyak banget dong kerugiannya gitu. Kalau misalkan membajak ini jadi sebuah istilahnya kayak culture gitu ya, dan itu kan nggak bisa dibenarkan juga anyway gitu, apapun bentuknya, karena kan kita juga, apalagi kalau kita ngomongin film gitu kan kalau setiap kali nonton bioskop kan kita selalu diperingatkan tuh kayak nggak boleh merekam apa segala macem gitu, walaupun ya tetap aja sih masih ada yang melakukannya. Tapi kalau untuk hal yang ini tuh emang kayak kesadaran gak sih? Gimana sih kalian ketika berpindah dari situs-situs streaming drama Korea ilegal, DVD bajakan, ke akhirnya streaming kayak Netflix, kayak Viu gitu. Proses itu seperti apa? Apakah melewati proses ruqyah dulu atau memang ya udah kesadaran sendiri aja, atau gimana sih sebenarnya prosesnya? Atau itu emang karena semakin mudahnya akses juga gak sih menurut kalian? Kalau aku sih prosesnya yang paling berasa itu di musik. Jadi kan dulu tuh biasa download. Iya. Download. Terus merasa bahwa penyanyi yang aku suka tuh pasti kena dampaknya gitu. Kan kalau misalkan Korea, streaming ini nanti bisa nambahin poin dia dapet gitulah pokoknya. Jadi kan aku pun makin kesini makin pengen dukung gitu, pengen dukung lewat cara yang benar. Iya gitu. Betul, dan supaya masuk chart nomor 1 gitu ya. Iya. enggak sampai ke chart juga sih, lebih ke jumlah pemutaran lah gitu. Iya betul. Dan itu pun dialami pas K-drama gitu loh. Kayaknya lebih enak kalau aku nonton di situs yang legal deh, kayak gitu. Itu sih. Ibaratnya kita semakin dewasa semakin mengerti dan semakin bisa respect sama karya orang lah gitu ya. Iya betul. Dan ya nggak harus nunggu dewasa juga sih untuk memulai respect dengan karya orang sih. Justru kita harus menanamkan penghargaan itu sejak remaja nggak sih, kayak sejak anak-anak nggak sih. Jadi kita nih sebagai generasi yang ini sudah mengalami yang namanya masa kelam nonton bajakan gitu. Ya jangan sampailah nanti generasi berikutnya juga masih ada yang namanya bajakan gitu kan, di saat semua akses internet sudah lebih gampang, nonton streaming udah lebih gampang ya nggak sih kan, akan lebih mungkin akan berkembang ke arah yang lebih baik nggak sih, nggak tahu sih, tapi anyway hopefully ya. Kalau di penerbitan gimana tuh Van? Sejauh ini berkembang ke arah yang lebih baik kah atau sedang menuju ke situ? Untuk soal pembajakan, aku lihatnya sih pembajakan ini masih ada, karena di e-commerce pun kita sering lihat gitu. Karena isunya tuh nggak pernah hilang. Aku pun lihat penerbit-penerbit yang lain tuh jadi kayak ada kampanye lah, ada misalkan ngasih diskon, kan itu sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan. Iya, bisa dimanfaatkan. Iya, dengan memanfaatkan diskon, dan juga misalkan kalau buku kemahalan, ya udah bacanya di e-book misalkan penerbit digital gitu ya. Walaupun sebenarnya aku tahu pasti kenikmatan baca buku fisik tuh emang beda gitu kan. Bener. Tapi kalau ini tuh salah satu alternatif. Iya betul. Jadi opsi aja lah. Jadi opsi dan jadi salah satu alternatif buat pembaca yang emang lagi bosen atau misalkan lagi pingin explore ke digital misalnya, kayak gitu sih. Atau mungkin lagi pengen baca satu buku tertentu dengan budget yang lebih murah gitu ya, betul. Tapi tetap legal ya nggak sih? Jadi di penerbitan sendiri tuh tetap ada sih, maksudnya ada kampanye khusus dan banyak cara buat meminimalisir si pembajakan itu. Right. Oke. Biarkanlah kami bertiga yang melewati masa-masa kelam itu. Yang lain sebagai jangan. Generasi jahiliyah. Kami sebagai generasi jahiliyah di masa
pada saat internet belum memasyarakat ya. Kayak kita kan dulu kayak wah wifi nih gitu kan, kayak seneng ya ngeliat ada logo wifi nih, bisa nih download gitu. Warnet sejam ya, 3.000. Oke, udah tadi soal second lead syndrome, soal skandal, soal pembajakan gitu. Dan bisa disimpulkan kalau ya mungkin ada waktunya memang akses itu juga membuat kita jadi lebih sadar bahwa kita bisa loh menikmati sebuah karya dengan legal, dan itu juga jadi bentuk respect kita ke orang yang bikin karya itu. Nah, kalau kita ngomongin soal satu drama nih, gue udah langganan Netflix, udah langganan iQIYI, udah langganan Viu nih kan, dan langganannya mungkin langsung sebulan gitu buat nonton si drama ini. Nggak bisa habis sih sebulan, mungkin 3 bulan lah ya, karena dramanya kan pasti bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Udah langganan terus tiba-tiba endingnya jelek gitu misalnya, atau endingnya nggak memuaskan. Itu sebuah pengalaman kelam nggak menurut lo berdua? Kelam banget sih. Lebih ke bukannya gue sayang karena gue udah bayar ya, maksudnya gue tetap sportif. Iya, gue udah menikmati, gue bayar oke. Cuman gue waktu nih 16 jam nih, gue berharap mendapat kebahagiaan habis selesai nonton. Kalau lagi 16 jam, kalau durasinya JTBC 1,5 jam. Oh iya, belum yang 20 episode. Kayak wah, kenapa sih gitu menimbulkan luka? Kayak gue bahkan belum healing dari si Snowdrop loh ini. Makanya gue gak mau yang sedih-sedih atau yang lain. Gue cuman mau 25-21 aja gitu. Berharap gue bisa mendapat kebahagiaan di sini. Tapi lo terus-terusan bilang Yijin akan meninggal. Yijin mati, episode besok ini dia mati. Lihat aja. Gue tabok online loh ya. Ini gimana Pan? Pernah ada pengalaman itu atau pernah merasa menyesal kayak ya udah langganan juga tiba-tiba endingnya kayak gini gitu? Gimana tuh Pan? Ada pengalaman gak? Pernah. Tapi lebih ke kesel kok endingnya gini sih gitu. Jadi tuh tahu dramanya ini Memories of the Alhambra. Ya ampun, itu aku tuh ya keselnya tuh Chanyolnya balik tapi Hyunbinnya hilang. Kan dia pemeran utama gitu, tapi kok hilang gitu, nggak jelas banget itu. Spoiler. Maaf. Emang kita kerjanya tukang spoiler gitu. Iya. Ya itu pengalaman aku sih yang itu. Tapi tidak sampai membuatmu kayak wah gila gue udah bayar nih 3 bulan Netflix. Enggak sih. Enggak. Tetap ya udahlah ya, ikhlasin aja. Ya udahlah. Walaupun juga nggak akan sampai untuk membuat dia bisa beli sepatu ya apa yang kita berikan. Iya sih, bener sih, kayak kita juga bayar Netflix, Chanyol juga nggak dapat dari bayaran yang kita bayar sebulan. Cuman hembusan angin lalu doang buat dia mah. Iya. Cuman tapi menurut gue bagaimana sekarang banyak pilihan buat penonton drama gitu ya, apalagi kan kita selama 2 tahun masuk ke tahun ketiga pandemi ini, 2 tahun kedua deh, 2 tahun pandemi ini kan kayaknya emang tayangan streaming itu tuh sebuah hiburan yang mau nggak mau kita cari gitu kan, karena kita nggak bisa kemana-mana, kita cuman bisa nontonnya di rumah aja gitu kan, jadinya memang mau nggak mau itu jadi sebuah alternatif hiburan gitu. Dan jujur kalau gue pribadi sih bersyukur banget sih dengan kemudahan akses dengan adanya platform-platform streaming ini. Paling enggak sebenarnya kita punya internet itu ada pilihan untuk nggak bayar sih sebenarnya. Streaming ini ada pilihan untuk ya udah download aja gitu. Tapi rasanya puas kalau misalkan kita memilih untuk bayar bulanan karena kita memang mampu juga bayar bulanan gitu. Tapi di saat yang sama juga ini adalah bentuk apresiasi kita sama orang yang punya karya gitu ya nggak sih menurut lo? Iya, apresiasi itu sih yang paling untuk gue pribadi akhirnya menggerakkan kayak ya udah gue bayar aja gitu. Apalagi untuk drama-drama yang bagus banget itu kayaknya nggak apa-apa nih, ambil nih uang gue gitu. Iya benar. Itu juga tuh yang gue rasakan pas nonton drama-drama di Netflix yang gue suka kayak Love Alarm kayak gitu kayak ini worth it banget sih buat pada kita buat berlangganan gitu kan. Pan, kamu punya ini nggak? Pan, punya satu rekomendasi drama yang paling kamu suka nggak, kayak your favorite all time favorite Korean drama? Aku tuh kalau ditanya pasti aku jawabnya Mr. Sunshine. Okay. Mungkin satu dari sinematografinya yang bagus kayak film gitu ya. Terus tipe romance-nya tuh romance yang gimana ya?
elegan atau gimana ya? Aku nggak menemukan kata yang tepat untuk menggambarkannya. Terus sama si karakter ceweknya itu cewek-cewek yang tangguh gitu. Tapi bukan berarti aku nggak suka dengan karakter yang lainnya gitu ya. Cuman mungkin si Mr. Sunshine ini tuh hadir di saat yang tepat waktu aku membutuhkan tipe drama yang kayak gitu. Jadinya sangat berkesan gitu buat aku. Itu sih. Iya sih, mood yang pas itu juga sangat mendukung sih. Kayak kadang belum tentu nih dramanya jelek, cuman kadang kalau misalkan kita emang lagi nggak terlalu pengen nonton yang kayak gini, jadi biasa aja gitu nontonnya. Betul. Kalau Karen, karena dia apa? Drama apa? Kalau aku setiap kali ada yang nanya, aku pasti jawabnya Nice Guy. Tapi mungkin setuju sih sama Fanny tadi kayak, dan sama statementnya dia tadi kayak mungkin pada saat itu memang momennya pas aja lagi angst-angstnya gitu kan, zaman-zaman semester akhir kuliah gitu, yang kayak lagi senang-senangnya disakiti oleh oleh dunia dan keadaan dan suara motor di belakang itu gitu. Jadi kayak mungkin itu sih sampai sekarang. Dan kayaknya tuh baru-baru ini lihat itu juga tayang di Netflix juga sih baru-baru ini. Lo apa Nat? My Mister pasti kan? Iya, lu udah mengenal gue udahlah. Kayak kita kolaborasi sama siapapun jawabannya pasti My Mister. Iya, karena kalau Reply udah banyak yang tahu kan, jadi kayak ya udah ini nih My Mister yang belum banyak orang kadang keburu males gitu loh, kayak apaan sih nih suram gelap gitu. Betul. Nah itu dia tuh, bisa dicoba tuh buat ditonton. Tadi ada Nice Guy, ada My Mister, ada Mr. Sunshine juga. Kalau misalkan sekarang kalian mendengarkan podcast ini di platform bajakan, nggak mungkin, karena tentu saja podcast ini cuma ada di platform streaming yang legal. Mungkin obrolan kita di episode ini bisa memberikan kesadaran lah bahwa apresiasi itu penting gitu buat mereka yang punya karya gitu. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin masih merasa bahwa enggak, kita nggak punya kewajiban untuk nonton di situs legal gitu, atau mungkin untuk baca buku atau beli buku yang asli gitu, yang original gitu. Nggak apa-apa kan, kita punya duitnya segini, jadi ya udah bajakan aja gitu. Mungkin mulai sekarang bisa dibuang jauh-jauh pemikiran itu dan mulai untuk memberikan apresiasi dan respect ke pemilik karya juga, supaya industrinya tetap berjalan dengan baik dan mereka mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan sebagai seorang kreator. Anjay, bahasa gue udah kayak menteri apa gitu ya kesannya. Menteri Perekonomian Kreatif. Menteri Perekonomian dan Kreatif. Tapi ngomong-ngomong, kalau di Cabaca itu buku-buku apa aja sih sebenarnya yang disediakan dan bisa dibaca di platform itu? Sebenarnya salah satu yang jadi keunggulan Cabaca itu banyaknya genre sih. Jadi ada fantasi, romance, banyak banget bisa dicek. Jadi teman-teman tuh untuk sekarang teman-teman bisa downloadnya di Play Store. Nggak menutup kemungkinan Cabaca akan berkembang nanti ada di iOS mungkin. Tapi untuk saat ini ada di Play Store. Kalau misalkan mau dari webnya juga bisa baca di web. Cuman kelebihan di aplikasinya tuh kalian ada kesempatan jam baca nasional. Jadi gratis gitu semuanya. Setiap jam 9 sampai jam 10 malam itu sih. Jam-jam overthinking ya. Tapi semua buku di situ dijamin original kan, Iya dijamin royalti buat penulisnya dapet kan. Betul. Oke. Anyway, thank you buat Fanny dari Cabaca udah ngobrol bareng sama kita dan sudah berkolaborasi dengan Ngedrakor di episode ini. Kita ada giveaway ya kan Fan ya? Iya. Kita ada giveaway buat yang ingin menikmati konten-konten bacaan di Cabaca, nanti bisa nih ikutan giveaway ini. Nanti tinggal lihat aja langsung di Instagramnya Podcast Ngedrakor. Terima kasih Van atas waktunya hari ini. Terima kasih Fanny. Aku juga terima kasih banyak ke Ron karena dia udah diajakin main. Sampai bertemu lagi di collab-collab selanjutnya. Annyeong. Sampai jumpa. Thank you. Dadah.